Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan dan kegiatan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru diupload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, trauma seorang pemimpin Kristen, mungkin itu bukan cerita aneh, ya. Mungkin saudara mengalami trauma juga. Tetapi seringkali kita melihat bahwa dampaknya jauh lebih dalam daripada mungkin orang lain ketika seorang hamba Tuhan atau pemimpin gereja mengalami trauma ini. Apakah betul demikian? Apakah ini sesuatu yang kita deny, kita tidak Hmm. pedulikan, atau sesuatu yang justru kita terima dan kita proses, saudara-saudara? Bagaimana seorang pemimpin Kristen bisa mengatasi trauma? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Andi Octavianus Santoso, sahabat lama dulu di STT Amanat Agung, tapi kini kami ada di dalam pelayanan di dua negara yang di luar Indonesia pada saat ini. Tetapi senang sekali ketemu dengan Pak Andi. Saya biasanya sapanya Pak Andios. Boleh, boleh. Pak Andios, apa kabar? Baik, baik. Iya, Pak Kian, kabar baik. Iya, senang boleh Iya. ketemu lagi ya Ya, lewat udah forum mungkin ini. 20 tahun lebih kali kita nggak pernah ketemu lagi ya kelihatannya ya. Wah, iya saya ingat terakhir itu Bapak pernah ke Surabaya. Saya masih pelayanan di Hmm. Surabaya. Saya Oh iya, betul. selesai pelayanan di Surabaya 2014. Jadi mungkin sebelum Hmm. kurang lebih itu Hmm. terakhir kita ketemu ya. Ya, 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 betul, betul, betul. Oh, syukur, ya. puji Tuhan. Dan senang sekali. Boleh cerita sedikit latar belakang daripada Pak Andios dan juga mungkin pelayanannya yang sedang dikerjakan sekarang? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya eh, nama saya Andi Octavian Santoso, nggak pakai NUS. Eh, ya, jadi ya biasa dipanggil Andi OS atau Andios ya teman-teman di Indonesia. Nah, saya saat ini sedang tinggal di Elkhart, sekitar 2 jam dari kota Chicago di Amerika. Jadi kami sekeluarga eh, melayani, eh, saya khususnya melayani di lembaga misi Mennonite Mission Network, lembaga misi yang dimiliki oleh Gereja Mennonite Church of USA, jadi Gereja Mennonite Hmm. di USA. Hmm. Sebelumnya saya dulu melayani di Sinode GKMI, saya pernah melayani sebagai Sekretaris Umum Sinode GKMI periode 2014 sampai 2019. Dan sebelumnya saya melayani di sebuah gereja lokal di Surabaya, Gereja Kristen Muria Indonesia, Koinonia. Ya, Hmm. biasa Hmm. dikenal gereja anak-anak muda. Eh, Hmm. Hmm. jadi Hmm. cukup lama Melihat, tinggal di Surabaya, sekitar ya, 12 tahun. Kemudian ya. sebelum kami berangkat ke sini, saya tinggal di Semarang, 5 tahun, Hmm. dinas di Hmm. Semarang. Hmm. Tapi asal saya dari Jawa Tengah, ya, lahir di Hmm. Klaten, Hmm. cuman besarnya di Solo dan Kudus. Ya, Hmm. jadi di Hmm. sanalah saya eh, mengenal Gereja Kristen Muria Indonesia, ya, khususnya di Kota Kudus. Ya, Begitu ya, Pak Kian. wah, Terima baik, kasih. makasih banyak. Saya yakin dan percaya gereja Koinonia di Surabaya itu pasti juga banyak diberkati ya dengan pelayanan yang cukup lama dari Pak Andios. Ya, Sungguh, eh, kita akan masuk ke dalam topik pembicaraan kita mengenai trauma ini pada hari ini. Ya, kalau kita bicara mengenai trauma, sebetulnya apa yang dimaksud dengan trauma? Kategorinya ini apa menurut menurut Anda, Pak Andias? iya, terima kasih Pak Kian. Kebetulan memang saya sedang merefleksikan pengalaman tentang trauma ini karena juga Hmm. saya menulis tentang pengalaman traumatis saya yang saya Hmm. temukan khususnya ketika saya studi Theology and Peace Studies di Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. Jadi Hmm. sanalah saya melihat diri saya lebih dalam. Ya kalau saya pakai
pemahaman sederhana dari Serena Jones ya di dalam mm, bukunya Trauma and Grace, Theology mm, in Ruptured World itu trauma itu seperti luka ya. Jadi mm, luka yang ditimbulkan pada tubuh sebagai akibat dari tindakan kekerasan itu di dalam mm, istilah bahasa Yunani. Jadi mm, jadi kalau mengalami trauma berarti seperti ya ini bahasanya memang sangat ini sekali ya, ditebas atau dipukul oleh mm, kekuatan musuh eksternal yang mengancam untuk mm, menghancurkan kita. Jadi ini adalah jiwa yang terluka atau luka batin. mm, Jadi mm, trauma ini mm, kalau kita melihat orang yang traumatis itu sebenarnya pengalaman ini begitu rupa ya. Tapi seringkali mm, ada tiga respon yang ketika itu terjadi dan bahkan ketika orang itu hidup puluhan tahun mungkin sampai meninggal mungkin kalau dia tidak mm, addressing dia ada trauma mm, maka dia mm, hidup dengan unaddressed trauma sebetulnya. mm, mm, Itu mm, traumanya nggak hilang karena di dalam tubuhnya mm, ketika ada sesuatu mm, yang trigger dia bisa mm, tertrigger dan dia bisa. mm, Nah, saya mengamati khusus kalau kita lihat sejak COVID ya. COVID itu kan sebenarnya pengalaman sangat traumatis. Bayangkan orang-orang dekat kita juga mungkin tetangga, keluarga dalam waktu yang sekejap dipanggil mm, Tuhan. mm, Ini COVID ini sangat pengalaman sangat traumatis untuk kita mm, semua. Dan mm, dampaknya kalau kita nggak proses itu masih ada di dalam mm, tubuh. Jadi ini saya lihat akan dampaknya mungkin berapa tahun ke depan kita harus mm, antisipasi karena mm, itu kan sesuatu yang cepat ya kan. Eh, mm, mm, COVID mm, tiba-tiba orang meninggal, mm, orang-orang dekat kita dan pengalaman itu karena saking cepatnya maka otak kita mm, sulit untuk memproses. Mungkin prosesnya baru mm, ketika berapa tahun ke depan. mm, Pengalaman 2020, 2022 itu sesuatu yang sangat eh, eh, mm, mengerikan sebetulnya karena mm, global mm, mm, pandemic. Nah, mm, jadi itu trauma. Nah, kalau kita mm, perhatikan biasanya trauma erat dengan kekerasan. Sebenarnya kan saya studi tentang mm, di studies ini banyak belajar mm, tentang kekerasan struktural dan mm, lain sebagainya. mm, Nah, jadi mm, trauma itu bisa sifat yang paling personal ya personal. Mungkin karena mm, ketika mengalami pengalaman traumatis di lingkup keluarga, misalnya punya orang tua mm, yang mm, mungkin abuse, mm, kekerasan fisik atau mm, mm, kata-kata itu bisa mm, bisa kemudian eh, di dalam lingkup yang lebih besar. Bahkan mm, sampai mm, kalau kita istilahnya ada juga intergenerational trauma. mm, Tapi sebelum itu mm, ada collective trauma, trauma yang mm, kolektif. Misalnya mm, apa yang kita lihat sekarang ini di Palestina, mm, Gaza, Anda bisa bayangkan mm, orang-orang Palestina ini masih menyembuhkan trauma mereka sejak tahun 48 kan, sejak pendudukan mm, Israel. mm, Mereka belum mm, pulih sepenuhnya, mm, tapi sekarang ada kejadian seperti ini. Nah, kita tinggal mm, menghitung berapa tahun lagi setelah ini. Pasti akan ada mm, banyak sekali hal yang harus dikerjakan terkait mm, dengan trauma ini. Karena mm, mm. bayangkan, Menarik ya. iya ini kolektif Mm, ini mm, dampaknya generations. Ya, mm, ya. mm, mm, Jadi itu mm. Pak, kalau sedikit Yap, boleh baik, menjelaskan baik. ya. Ya, Makasih Pak Andios. ya, Dan saya yakin ini juga sesuatu yang dialami oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pastor, ya, seorang pemimpin ya, Kristen. Apalagi mungkin kalau misalnya tidak ingat dengan trauma masa kecil, mungkin ya. trauma yang ada di dalam pelayanan ya, kelihatannya ya. Oh, Saya rasa atau keduanya. ya, 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 Dan saya ya, rasa bukan sedikit juga para pastor atau ada pemimpin Kristen yang betul-betul give up, tidak mau melayani lagi, tidak mau ya. pergi ke gereja, bahkan karena Ya. trauma-trauma yang ada di dalam pelayanan, begitu loh. Apakah Betul, ini betul. adalah sesuatu yang betul real dialami oleh seorang pemimpin Kristen menurut Pak Andi? Ya itu tadi, saya kalau saya refleksikan kehidupan Hmm, saya sejak saya eh, hmm, selesai dari sekolah teologi, saya melayani di hmm, sebuah gereja. Eh, hmm, 12 tahun saya tidak pernah sadar bahwa saya juga punya pengalaman traumatis. hmm, Kemudian ketika saya mulai
ke Semarang, bahkan jadi pemimpin sinode, mm, saya tidak pernah menyadari bahwa saya punya pengalaman traumatis. mm, Tapi mm, sebetulnya ada hal yang mungkin orang-orang terdekat kita, misalnya saya, istri saya, mm, tahu gitu kan, mulai tahu. mm, Misalnya saya tadi bilang sama istri, saya izin ngomong, saya ini kan mm, dulu dibesarkan di Jawa Tengah, jadi segala sesuatu kalau ada apa-apa suka saya pendam. Nah, kebetulan mm, istri saya eh, dari Sumatera Utara pindah ke Surabaya. mm, Ya, orang mm, Surabaya kan lebih ceplas-ceplos. Dan mm, saya ketika argumentasi itu susah, saya sulit, orangnya sulit argumentasi. mm, Nah, mm, kemudian ketika saya kenal ada beberapa hal yang saya ingat beberapa kali pelatihan atau apa gitu, saya mulai mm, mm, sadar. mm, eh, mm, Misalnya saya punya ketika orang berkata-kata sesuatu kepada saya merasa terserang begitu, saya ada satu defense mechanism yang eh, mm, saya bisa langsung ngomong gitu. Mungkin omongannya mm, bisa nyelekit bahasa Jawanya, bisa mm, mm, menyakitkan gitu. mm, Tapi saya nggak mm, sadar gitu apa gitu kan. mm, Yang kedua mm, misalnya kemarahan, kita mm, kan jujur. Oh ya, mm, ketika ada ini stres apa bawaannya marah atau bawaannya. mm, Nah, saya nggak sadar apa itu. Nah, mm, satu ketika saya mulai sadar ketika saya 2019-2020 studi di tempat ini, saya ingat ada mm, kejadian George Floyd, mungkin Pak mm. tahu ya, Yep, itu kan yep, di yep. media begitu rupa di Amerika, Mm, dan situasi waktu itu politik juga di Amerika mm, ini, situasi mm, politik juga ada trigger-trigger. Saya mulai sadar, saya ada kemarahan gitu, ketika saya mm, melihat ini penindasan dan singkat cerita, eh, saya melihat realita di Amerika tentang mm, rasisme, kemudian mm, tentang indigenous people gitu kan, orang-orang mm, pribumi. mm, mm, Kemudian saya mulai tertarik. Nah, akhirnya mm, saya eh, ketika saya menulis paper mm, terkait dengan internship saya, kerja mm, praktek saya, dan masuk mm, ke sini, mm, malah saya masuk ke mm. bagaimana menggali trauma yang saya miliki dalam konteks personal. Wow. Sebagai orang Tionghoa yang tinggal di Solo, Ya, ya. saya ingat saya punya pengalaman traumatis ketika di Solo kerusuhan tahun 80. Itu saya ingat Mm, jelas ada suara tank dar mm, di rumah. Kami mm. harus delik bahasa Jawanya itu kami harus Ya, sembunyi ya, karena ya. kerusuhan itu mencekam. Tapi Mm, karena waktu itu kecil saya ingat saya takut mm, satu keluarga. Papa saya waktu itu mm, kerja di Jarum, mm, dia mm, disembunyikan di pabrik mm, oleh teman-temannya. Saya, mama mm, saya, dua mm, saudari saya, perempuan saya, mm, mm, sembunyi di tetangga saya, rumah mm, tetangga sebelah. Karena mm, itu masa masuk ke kami tinggal di daerah Prawit, itu daerah gang itu. Masa ada yang mm, masuk ke gang? mm, Ya, itu pengalaman pertama. Saya nggak pernah proses itu. Kemudian mm, ketika saya studi di mm, Bina Nusantara, saya ingat mm, saya kuliah di Bina Nusantara udah semester berapa? Kejadian Mei 98. mm, Pak, saya nggak tahu Pak Kian dulu mungkin masih mm. studi di Amerika. Masih Tapi masih di kita bisa Amerika waktu itu. bayangkan situasi waktu itu di Jakarta. Itu Mm, sangat mengerikan. mm, Saya ingat mm, sih, saya mm. saya punya teman-teman yang sekarang jadi Ya, dosen sekolah teologi. ya. Kita dulu sampai kita bawa kayu, kita nggak tahu di lingkungan itu akan terjadi apa. Mm, Ingat mm, juga mm, kita situasi politik itu 98, ada mm, foto-foto gitu kan yang mm, muncul di dunia maya. mm, Mengerikan mm, sekali. Nah itu mm, yang kita juga dengar kan kejadian-kejadian. Nah itu mm, akhirnya saya mm, melewat mm, perenungan ini saya mm, refleksikan itu semua lewat mm, storytelling. Jadi saya mm, berusaha untuk mm. menuliskan kira-kira pengalaman traumatis apa. Ya, Nah ya. termasuk dari situ saya menemukan tentang bahwa orang-orang Tionghoa yang di Indonesia ini Mm, kan juga kemungkinan besar migran kan, migrasi ya, dari. ya. Nah itu di trace kalau kita trace selebihnya berarti ada trauma Mm, intergenerational yang terjadi. mm, Makanya nggak mm, heran. Ya, saya kalau cerita di sini, saya tadi ya, bilang saya punya mm, dealing dengan anger misalnya, karena ya, saya punya papa almarhum juga punya ya, anger yang kadang mm, saya nggak tahu apa yang membuat dia tertrigger, mm, marah.
Nah, itu kan mm, traumatis. Dan saya mm, ingat cerita mm, dari keluarga besar saya. Kakek saya itu juga sama, orangnya mm, begitu. Nah, mm, kemudian ketika saya studi tentang intergenerational trauma ini, kemungkinan besar yeah, trauma yang tidak terproses ini lintas generasi, makanya orang sulit. Ya mm, kan orang-orang Tionghoa kan juga, mm, apalagi mm, pria, jarang mengungkapkan perasaan. Jadi dia nggak yeah, pernah ngomong apa yang dia yeah, alami. Tapi mm, ada perasaan-perasaan yang dia sulit ungkapkan. yeah, Ya kan? yeah, Nah, kalau dia tidak sadar, yeah, dampaknya kalau dia marah, yeah, mungkin kekerasan fisik, itu kan. Makanya mm, suami mukul istri. mm. Nggak Makanya terkecuali ini pendeta juga ada yang betul, mukulin istri. betul, betul. Itu yang saya Ya, ya, maksudkan. ya, Oleh ya, karena ya, itu perlu sekali ya untuk kita ya, itu secara umum, bukan hanya untuk betul. hamba-hamba Tuhan, pemimpin Ya, Kristen, untuk kita deal dengan trauma ini deal ya. with Jadi our own maksudnya trauma. Ya, ya, betul. ya, ya, Dan puji Tuhan, Pak Andios ya, sudah mengalami itu dan juga sudah bisa ya, menceritakan kembali kira-kira trauma-trauma apa saja. Tetapi ya, memang sekali lagi pertanyaannya itu adalah kepada mereka yang belum pernah, kepada ya, mereka yang mencoba melupakan atau ya, cuek begitu ya, ya, tidak peduli itu loh, ya, atau juga mencoba menghindari hal-hal itu. ya, Tapi betul, ini perlu diadres dong, maksudnya bagaimana betul. caranya begitu loh untuk kita mengadres Ya, hal itu dan juga untuk kita mencoba untuk mengatasi trauma ini pada akhirnya mungkin. Bisa dibagikan betul. kepada kami, silakan. Bisa, bisa. Saya suka Hmm, pakai pemahaman yang sederhana dari eh, iya, buku The Little eh, Book of Trauma Healing ini, Caroline Yoder. Dia menulis iya, orang yang eh, traumatis, eh, dealing dengan trauma, pengalaman traumatis itu ada tiga hmm, kategori. Yang pertama hmm, adalah kategori orang itu flight. hmm, Jadi dia punya kecenderungan flight ketika dealing dengan hmm, konflik. Ini saya hmm, ngomongin diri saya. Ternyata dulu itu hmm, saya seperti itu. Saya suka hmm, menghindari konflik. hmm, Kalau ada mendengar konflik atau apa, saya jadi nggak pernah mau dealing dengan dengan itu karena ada pengalaman hmm, traumatis tadi. Jadi hmm, kecenderungannya selalu menghindari flight gitu. hmm, Tapi hmm, kalau kita suami istri kan nggak bisa. Kita hmm. flight, masa kita mau ninggalin istri kita berminggu-minggu kan Iya, nggak mungkin. Besok iya, harus ketemu lagi, harus ngomong. Makanya iya, sekolah eh, yang terbaik itu keluarga, memang suami istri, relasi itu iya, nggak bisa flight kita. hmm, Kita harus dealing hmm, dengan. Nah, yang kedua, orang ada yang punya kecenderungan untuk dealing dengan trauma itu dia fight, dia menjadi orang yang keras. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang eh, melakukan tindakan kekerasan itu sebetulnya dia bukan, dia dia ketakutan mungkin, dia nggak bisa mengekspresikan dengan kata-kata. hmm, Jadi dia hmm, defense mechanismnya dia melakukan kekerasan. hmm, Nah, hmm, hmm, ini yang bahaya. Yang ketiga adalah freeze. Freeze ini kalau kita perhatikan hmm, kategori hmm, khususnya pengalaman traumatis yang komunal, yang levelnya besar seperti teman-teman kita, hmm, saudara kita di Palestina hari-hari ini. Bayangkan, dengar saya yang dengar suara tembakan tank tahun 80, saya nggak pernah lihat hmm, kejadian itu hmm, di depan mata aja, saya mengalami. Jadi ketika saya biasanya dengar orang suara marah-marah itu, saya kalau nggak hmm, sadar saya tertrigger. hmm, Nah, hmm, biasanya itu yang harus kita waspadai, apalagi hmm, dengar suara seperti hmm, itu. Jadi hmm, hmm, kita harus hmm, ya sadari tadi kita punya hmm, cenderungan apa, uh, hmm, fight, flight, atau freeze. hmm, hmm, Nah, hmm. contoh nih saya mau bagikan Iya, iya, silakan, silakan. sesuatu yang saya nggak pernah sadari. Mungkin Pak Kian tahu, saya dulu kita Hmm, sekolah di sekolah yang sama. Saya waktu hmm, sekolah teologi gitu kan, saya dulu kalau mau diutus untuk pelayanan sekolah minggu, saya selalu nggak mau. Saya selalu menghindar. hmm, Dan sampai saya pelayanan di Surabaya itu, saya pelayanan saya anak-anak muda. Tapi kalau suruh pelayanan, jadi saya excuse. Saya nggak hmm, pernah ngajar sekolah minggu, Pak. Karena hmm, semua hmm, anak hmm. muda. Saya dealing dengan pemuritan. Ketika Iya, saya mulai iya. punya anak, akhirnya harus ada sekolah minggu. Nah, istri saya masih bisa excuse. Istri saya yang ngajar anak-anak sekolah minggu di gereja kami. Kami Hmm, gereja kecil, jadi hmm, istri saya ngajar. hmm, Dan istri saya guru, hmm, 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 background. hmm, 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 Tapi satu ketika saya tuh nggak pernah
terpikir bahwa saya itu ternyata punya pengalaman traumatis. Saya cerita di salah satu kesempatan Hmm. berikutnya itu Hmm. sebelumnya, Hmm. bahwa saya waktu sekolah minggu dulu, saya waktu di tengah-tengah acara cerdas cermat Alkitab, saya tuh duduk di depan, ada Hmm. teman-teman saya yang lagi cerdas cermat grup A, B, C. Hmm. Hmm. Pak, kalau kenal saya ini orang kan memang suka senyum-senyum begini. Saya senyum-senyum begitu, Iya. guru sekolah minggu saya tiba-tiba marah. Dia lihat Hmm. saya, dia pikir saya ngasih tahu jawaban teman-teman di depan. Hmm. Saya Hmm. digampar, tampar di depan umum, di depan Hmm. Hmm. Bible study itu. Hmm. Saya Hmm. ingat waktu itu, saya langsung keluar, saya di tengah jalan saya nangis. Hmm. Saya ingat mungkin saya lupa. Mungkin saya pernah Hmm. ngomong sama mama saya, tapi mungkin mungkin enggak. Jadi saya Hmm. itu bayangkan pengalaman traumatis yang tidak pernah Hmm. diadres. Tapi Hmm. dampaknya sampai saya punya anak, Hmm. akhirnya saya mau nggak mau harus delay dengan itu kan, harus belajar Iya. menghadapi Iya. itu. Nah, itu salah satu Hmm. contoh yang terjadi di Hmm. lingkungan gereja, Hmm. yaitu Hmm. as simple Hmm. as that gitu kan. Iya, iya. Ya, Dan ini membuat kita harus memang betul-betul hati-hati begitu ya, di ya, dalam setiap pelayanan kita, dan ketika terjadi konflik, apalagi terjadi kekerasan, itu akan ya, membuat sebuah scar, sebuah ya. luka begitu Luka, pada ya, akhirnya, luka yang batin ya, menjadi pengalaman traumatis gitu ya, yang seperti tadi ya, diungkapkan, yang ya, mungkin tidak kelihatan efeknya dalam waktu ya. singkat, tetapi Singkat, jangka ya, panjang tentunya itu ya, akan sangat mempengaruhi sekali. Nah, betul, eh, betul. pertanyaannya itu adalah sekali lagi, bagaimana kita mencoba untuk merekoleksi ya hal itu ya. Tentunya kalau Ya, misalnya pengalaman yang baru terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang ya, lalu masih mudah begitu ya. Tetapi ya, pengalaman masa kecil, memang ya, ini memerlukan waktu kelihatannya ya untuk kita bisa betul. menggali itu dan Ya, mengangkat itu kembali. ya, Kira-kira ada sesuatu yang bisa dibagikan mengenai hal itu? ya. Terima kasih Pak Kian. Hmm. Yang menarik dalam refleksi saya adalah Ya, know yourself, know your traumas, gitu kan. oke. Kita harus mengenal diri kita, ya, Ya, dan mengenal pengalaman ya, traumatis kita. Jadi betul. ini adalah pekerjaan both. Ini pekerjaan Roh Kudus dan juga pekerjaan Hmm. kita sebagai orang Hmm. yang Hmm. harus dealing dengan itu. Gitu. Kita harus mengingat, kita harus berani untuk eh, menceritakan pengalaman traumatis itu. Mungkin Hmm. se-painful apapun, Hmm. kita harus berani jujur. Dan Hmm. memang di dalam saya menulis penelitian saya ini memang saya menggunakan teori storytelling. Sebenarnya storytelling itu sangat baik sekali, khususnya kita Ya, yang orang dalam budaya timur ya. tulisan. Hmm. Ya, Hmm. kalau memang Hmm. kita bisa menulis, kita bisa menulis. Hmm. Tapi kalau kita bisa ngobrol, kita ngobrol. Hmm. Hmm. Nah, saya karena Hmm. juga suka nulis, jadi saya Hmm. dalam tulisan-tulisan inilah saya delay dengan trauma itu, ya kan? Hmm. Hmm. Dan Hmm. Hmm. menarik Hmm. sekali. Hmm. Jadi kita harus mengenali Hmm. diri kita jujur. Hmm. Jadi Hmm. eh, Hmm. mungkin kita bisa deny kalau kita masih Ya, kategori flight tadi. Tapi ya, ketika kita betul, dihadapkan, kita nggak bisa deny, ya kita harus betul. berani terbuka, jujur di hadapan Ya, Tuhan. Being ya, vulnerable, Tuhan, ya, aku ya, kalau nggak ini, karena ini ya, ada satu siklus yang kalau saya ya, mungkin nggak bisa jelaskan, saya bisa kirim diagram yang ya, menolong. ya, Jadi ya, sebetulnya Mung- ya, semua korban ya, dari pengalaman traumatis apapun, ya, itu satu ketika kalau kita tidak pernah address dan tidak pernah ya. heal dari Hmm. pengalaman traumatis, kita bisa jadi Hmm. pelaku. Jadi ada Hmm. siklus Hmm. dari victims kepada Ya, perpetrator. ya, Makanya kalau kita ya. sering dengar istilah korban Hmm. pelaku pelecehan anak-anak begitu, Ya, ya. satu ketika dia gede dia bisa melakukan Melakukan kejadian yang itu. sama yang Ya, dia betul, tidak pernah ada yang betul, menolong dia, bahwa itu betul, sesuatu yang sebetulnya dia harus dealing. betul. Nah, Wow, itu yang mengerikan. menarik. Iya, Seorang menarik kalau juga. kalau Heeh. saya dengar dari salah satu tokoh yang saya suka itu Garber Mate, dia orang Ya. Israel, Hmm. Hmm. dia studi tentang Holocaust, dia Hmm. Hmm. keluarganya ngalamin Holocaust dan jadi Hmm. tokoh banyak Hmm. bicara tentang trauma. Hmm. Dia bilang Hmm. trauma
eh, dia menyinggung soal Hitler misalnya. Iya, Dia mempelajari Hitler itu kemungkinan juga ada pengalaman traumatisnya. Kalau kita betul. lihat ya, dia relasi dengan Iya, ayahnya, bisa menjadi iya, seorang yang seperti itu. iya, Ya, jadi iya, itu iya, yang kita bisa lihat bahwa eh, iya, kekerasan iya, sekecil apapun, ya iya, dampaknya itu besar. Kalau iya. kita nggak menolong orang-orang keluar dari Baik. mentalitas korban, Hmm, pelaku, dia hmm, bisa menjadi hmm. pelaku. Dia bisa Baik, loncat satu ketika. baik. Wow, Nah, kalau kita terima kasih studi banyak. orang-orang Eh, yang melakukan iya, tindakan-tindakan seperti itu ya, iya, tokoh-tokoh misalnya punya geng gitu, orang-orang yang iya. model-model gangster, ya karena Mafia. nggak ada yang menolong dia bisa menjadi mafia. Iya, Iya, karena dia iya, mungkin pernah dibully gitu. Pak iya, pernah dengar Marilyn Manson itu orang yang iya, kalau betul. nyanyi itu orang-orang yang karena Iya, mungkin mengalami bully, pengalaman-pengalaman iya. trauma, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menolong. Mungkin gereja Hmm, juga nggak ada yang bisa hmm, menjangkau ya. Dia jadi seorang hmm, yang hmm, bisa membawa hmm. dampak yang negatif untuk generasinya. Nah, Baik. Baik, wow, jadi terima kasih banyak nih udah membuka pikiran kita ya, untuk ya, mencoba memikirkan mengenai hal ini. Nah, tentunya secara singkat mungkin bisa ya, merangkum pembicaraan kita di dalam how to deal ya. Jadi maksudnya bagaimana ya, nih mengatasi hal ini sebagai seorang ya, pastor, seorang pemimpin Kristen. Ada tip-tip praktis mungkin yang bisa membantu para ya, pastor, para pemimpin Kristen? Silakan. ya. Simpelnya ini ada satu eh, Ya, kalimat yang juga menjadi hal yang saya refleksikan. hmm, Hurt people, hurt others. Orang yang hmm, terluka akan selalu melukai orang lain. Heal ya, people, heal others, healing hmm, others. Jadi hmm, kalau kita mengalami kesembuhan di dalam ya, Kristus, walaupun prosesnya nggak gampang, nggak ya, langsung sekejap, sejak kita hmm, terima Yesus, ini kan saya pernah ajukan di kesempatan hmm, yang lain. Apakah sejak hmm, kita menerima Yesus, pengalaman traumatis kita langsung hilang? Saya katakan tidak. Kita perlu dealing dengan ya, pengalaman-pengalaman traumatis itu dan Roh Kudus akan menolong kita di dalam betul, transformasi. Jadi tidak betul. langsung, tidak instan. Hmm, Ya, hmm, sekolah hmm. teologimu tidak bisa menjamin kamu bisa sembuh dari trauma. Kalau kamu nggak pernah Exactly, dealing dengan betul, dirimu sendiri, ya betul gitu. sekali. Jadi Hmm, sampai hmm, kita dipendetakan pun, sampai kita hmm, profesor pun, saya punya hmm, di dalam beberapa kesempatan dengar itu tadi yang pendeta hmm, mukulin istrinya atau hmm, pendeta hmm, hmm, melakukan tindakan hmm, yang hmm, ya tidak terpuji, ya hmm, itu hmm, ya kita semua rentan. Nah, jadi hmm, ya kita harus tadi jujur, know hmm. yourself, know your Ya, traumas. Kita perlu mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan saya hmm, suka Rasul Paulus. Rasul Paulus itu hmm, kalau kita bandingkan di dalam studi saya ini menarik. hmm, Kita hmm, bisa bandingkan seorang Rasul Paulus yang baru mengalami perjumpaan di jalan menuju Damaskus itu hmm, 180 derajat hmm, perubahannya. Tapi kemudian ketika Rasul Paulus menulis suratnya dalam 2 Korintus 12 eh, hmm. ayat 10 itu kan dia Ya, mengalami pencobaan duri dalam daging yang nggak bisa lepas, ya, ya kan? Tapi menarik, itu dia bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di hmm, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh hmm, karena Kristus. Sebab hmm, jika aku lemah, maka aku kuat. hmm, Jadi dealing dengan trauma, kita harus berani dealing dengan kerentanan kita. hmm, Bahwa tadi, our soul ini, batiniah kita itu rentan. hmm, Kita seorang anak yang ketika mengalami pengalaman traumatis, itu tadi hmm, bisa dampaknya bisa seumur hidup. Nah, ya, sama kalau kita menjadi manusia baru, hmm, lahir baru, kita harus hmm, mengizinkan Tuhan juga bekerja mentransformasi kita. Dari hmm, orang yang sekeras Paulus itu, jadi orang hmm, yang berani berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. ya, Ini luar biasa loh. ya, Ini ya, sesuatu yang dia dia mengalami perubahan yang ya, tidak ada orang lain yang bisa membuat Paulus serentan itu. Dia bilang, hmm, hmm, jika aku lemah, maka aku kuat. Padahal hmm, orang tahu siapa Paulus dulu. hmm. Gitu. Dan Nah, transformasi itu dalam segala transformasi. sisi ya.
dalam dalam segala semua sisi sisi, ya, 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 dalam ya, semua sisi. Maksudnya itu dalam kita semua harus sisi, holistik, ya, persilakan untuk ya, Tuhan itu bekerja di dalam semua sisi. betul, Iya, betul, 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 betul sekali, betul. betul sekali. Ada Ya, tip yang lain mungkin satu lagi mungkin kalau misalnya memungkinkan. eh, ya, saya suka tulisan-tulisan Rumi ya. Jadi dia hmm, ada yang berkata, luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Jadi hmm. jangan takut kalau kita dealing dengan luka-luka batin, ya kan? Ah, Bahkan trauma oke. ini unites the world. Peter Levine, salah satu tokoh yang juga saya kagumi, dia banyak meneliti tentang trauma. Trauma ini Hmm, mempersatukan umat. Karena orang yang mengalami penderitaan, suffering, baik. Hmm, painful moment, seperti orang-orang seperti Oprah Winfrey, jadi orang yang ya, ya, ditransformasi bahkan ketika ngobrol sama acaranya itu kan acara ngobrol ya one on ya, one gitu. betul, Tapi betul, dia menjadi betul. orang yang sangat empati, sangat Hmm, simpatik karena dia hmm, pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan. Tapi dia hmm, keluar, dia mengalami hmm, proses pemulihan dan hmm, ketika sembuh dia bisa jadi hmm. agen penyembuhan. Jadi Wow. kalau kita mengalami pengalaman traumatis, jangan takut, Ya, jangan ya, sembunyi, ya, dealing, jujur. ya, Justru luka itu adalah awal cahaya bisa memasuki, ya. mencerahkan diri kita, Wow. bahkan mencerahkan dunia. Hmm, Ya, hmm. jadi Luar biasa. saya percaya, ya, jangan takut Ya, eh, menjadi rentan, tapi ya. izinkan Roh Tuhan Hmm, mentransformasi dan bisa memakai hmm, hmm, luka-luka, pengalaman luka-luka itu menjadi hmm, penyembuh untuk orang lain. hmm. Gitu. Amin. 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 Dan itu yang menjadi doa kita khususnya kepada para pemimpin Kristen dan para Ya, hamba-hamba Tuhan untuk berani berbicara mengenai luka masa lalu, mengenai ya, trauma masa lalu, dan ya, untuk juga untuk dapat deal dengan hal ini begitu ya, untuk betul, berproses betul. di dalam hal ini. Ya, Dan juga salah satunya mungkin di dalam ekspresi seperti yang tadi ya, dikatakan dalam storytelling, di dalam tulisan. storytelling. Ya, eh, ya, itu bisa mengartikulasi kira-kira seperti apa sebetulnya betul, uh, betul, trauma itu, betul. dan itu akan Ya, membantu juga ke arah betul. healing, dan ketika Ya, kita healing ourselves then we can heal others heal begitu ya. others. Wow, Ya, ya, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Andios. Kita udah ya, dicerahkan selama kurang lebih setengah jam ini dan kita ya. bersyukur sekali buat pembicaraan kita. Jangan bosan-bosan kalau misalnya saya akan undang lagi dengan pembicaraan-pembicaraan lain karena saya yakin ini Ya. akan bersambung begitu dengan sub-sub topik Amin, lainnya. amin. Eh, Anytime, baik. anytime. Ya, 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 terima ya. kasih Baik, untuk terima kasih kesempatannya banyak Pak juga. Andios. Ya, Bisa tolong tutup ya, pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan, pemimpin ya. Kristen yang mengalami trauma dan Oke, belum deal dengan traumanya, terutama. oke. Jadi ini Ya, yang bahaya menurut saya ya, dan kita ya, perlu bersama-sama untuk mengambil langkah itu. Bisa tolong ya, tutup kita dalam doa? Terima kasih. ya. Mari kita berdoa. Hmm, Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah terang yang sudah masuk ke dalam kegelapan lewat kehadiran-Mu di dalam wujud Yesus Kristus yang menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan, bahkan masuk ke dalam batiniah kami, bahkan Engkau juga Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, yang mungkin Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ada perkara-perkara yang tidak mudah, bahkan hmm, perkara-perkara traumatis yang terjadi di luar kontrol kami, Tuhan. Mungkin ketika waktu kami kecil, ketika kami menjadi anak-anak yang bertumbuh kembang, kami tidak pernah tahu bahwa Engkau mengizinkan pengalaman seperti Yusuf yang ditolak oleh keluarganya, dibuang ke sumur, bahkan jauh dari keluarganya. Tetapi Tuhan, Kau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau memakai seorang Yusuf untuk mentransformasi pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi tangguh, menjadi resilient, Tuhan. Demikian hmm, juga Engkau memanggil banyak hmm, orang-orang di dalam perjalanan sejarah yang di Alkitab juga Tuhan, orang-orang seperti Rasul Paulus, dari seorang yang begitu keras dengan ideologi sebelumnya, bahkan Engkau memanggil dia dan bahkan dia ditransformasi begitu rupa
menjadi Hmm. orang-orang yang efektif, bahkan menjadi rasul yang menyembuhkan banyak orang lewat Hmm. tulisan-tulisannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sesi percakapan ini kiranya menjadi percakapan yang bisa membuka, mencerahkan sedikit jikalau ada orang-orang yang mendengar dealing with ourselves, know Hmm. yourself, know your trauma. Dan kami berdoa Tuhan izinkan Engkau bekerja memproses setiap kami. Kami mengucap syukur untuk Pendeta Kian Holik yang Engkau pakai untuk membuat safe space, forum yang aman bagi para hamba Tuhan, para pemimpin untuk mengutarakan isi hatinya, berbagi satu sama lain. Bukan karena kami sudah baik, sudah sempurna, tetapi justru kami adalah orang-orang yang rentan, yang juga mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih, Hmm. pakai media Ngopas ini menjadi media yang menjadi berkat bagi banyak orang Hmm. pendengar dimanapun berada Tuhan. Kami mengucap syukur, Hmm. di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.